Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا فلا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن تدبير ما فسد أنت العليم وقد وجهت يا آمني إلى رجائك قلبا سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا اللهم صل على سيدنا محمد عند حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سمن المدني والشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الدين الحاج محمد والشيخ أسعد شمس العارفين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن إبراهيم الباجوري والشيخ نووي البنتني وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بمحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jemaah sekalian berbahagia, kemarin kita telah membahas tentang sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kini nampaknya masuk kepada sifat ma'nawiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ngaji ke sifat ma'nawiyahnya Allah Ta'ala, saya jelaskan dikit. Apa bedanya sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah? Ya. Kalau sifat ma'aninya Allah, ma'ani itu jamak daripada
makna. Ya, jamak daripada lafaz makna. Makna itu apa? Ya, makna. Ya, makna itu tidak sama dengan sesuatu yang konkret. Karena makna itu sifatnya abstrak. Suatu contoh macam ini. Si A itu ado. Ya. Si A ini orangnya alim. Ketika kita lihat si A ini ada dan orangnya alim, A-nya nampak kita tengok, sedangkan sifat alimnya nampak dia kita tengok. Tidak. Karena itu berupa makna. Ya. Si A ini bisa mukul. Ya, si A ini bisa mukul. Berarti si A ini punya apa? Kudrat. Punya kuasa. Nah, kekuasaan dia mukul tu nampak atau tidak? Tidak. Inilah makna. Nah, cuman ketika dia mukul seseorang, gelebor, tampar orang. Nah, berarti dia ini disebutlah namanya qadiran. Dan sifat qadiran inilah yang disebut namanya maknawinya, sifat makna. Ya. Artinya setelah ada pembuktian, maka dia disebut namanya maknawiyah. Nah, seseorang itu disebut orang punya sifat iradah. Ya, Allah itu punya sifat namanya iradah. Iradah itu apa? Mampu. Apakah mampunya Allah itu nampak? Tidak nampak, dia sifatnya abstrak. Tapi ketika Allah menciptakan ini alam, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mampu. Maka disebutlah dia namanya kaunuhu qadiran. Allah itu maha mampu. Nah, itu setelah ada pembuktian, maka pembuktian inilah yang disebut namanya maknawiyah. Gampangnya seperti itu. Sifat maknawiyah itu adalah sifat yang melazimi, sifat yang menetapkan kepada sifat-sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat maknawiyah itu mengokohkan kepada sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya sifat ma'ani dibuktikan dengan adanya sifat maknawiyah. Itu gampangnya macam itu, untuk memudahkan mengingat. Jadi seseorang si A, kita gambarkan dia. Si A ini ado, ya. Si A ini ado, bentuknya ado, laki-laki misal. Nah, si A ini pandai, alim. Si A-nya bisa kita tengok, sifat alimnya tidak nampak kita tengok. Itu disebut namanya ma'ani. Ini gampangnya ya. Nah, ketika si A ini alim ini tadi menunjukkan kealimannya kepada orang-orang, ilmu, iya ilmu, dia punya ilmu. 1 tambah 1, 2 tambah 3, itu mudah. Ketika dia menunjukkan ilmunya kepada orang banyak, maka ketika dia menunjukkan ilmunya kepada orang banyak, maka si A ini disebut namanya aliman. Ya, si A ini bisa ngebuk orang, dia punya kuasa. Kekuasaan menggebuk orang itu disebut namanya qudrah. Ketika itu dia setiap kali lewat nempeleng orang, pang pada bani orang negur. Ya, maka disebut itu di saat itu dia disebut namanya qadiran. Nah, artinya sifat ma'ani tadi, sifat ma'nawiyah melazimi, menetapkan, mengakui bahwasanya ada sifat namanya ma'ani. Nah, baru kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu adanya Allah Ta'ala itu qadiran, maha kuasa. Fal kauniyatu al-madhkuratu sifatun thabitatun fi nafsiha. Maka adanya sifat fal kauniyatu, maka ada keadaan madhkur yang disebutkan itu adalah sifatun thabitatun, ialah satu sifat thabitatun yang tetap.
fi nafsiha pada zatnya Allah Ta'ala, qaimatun yang berdiri sendiri, bizati dengan zatnya Allah Ta'ala, sabitatun tetapnya itu fi kharijiz zihni, di luar zihni, pikiran. Itu yang saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi. Wa dhidduhu, dan adapun lawannya sifat apa? Lawannya sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan. Adanya Allah itu adalah lemah. Wad dalilu ala zalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu. Wad dalilu ala zalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu. Demikian itu apa? Demikian itu Allah bersifat kaunuhu qadiran, ay subuti kaunihi qadiran, ay subuti kaunihi qadiran, maksudnya adanya Allah itu bersifat qadiran. Dalilul qudrati ialah dalil kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kenapa? Karena sifat ma'nawiyah melazimi, menetapkan daripada sifat ma'ani. Maka dalil daripada sifat ma'nawiyah itu adalah menetapkan, mengokohkan dalil daripada sifat ma'ani. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau berkehendak, kalau nak nambah dalil lagi, wa in syi'ta, dan jikalau engkau berkehendak, qulta, engkau katakan, wad dalilu ala wujubihi ta'lahu ta'ala, dan adapun dalil atas wajibnya Allah Ta'ala, annal kauna qadiran, sesungguhnya adanya Allah itu bersifat qadiran, maha kuasa, lazimun liqiyamil qudrati, ialah lazimun, menetapkan, mengokohkan, melazimi liqiyamil qudrati, bagi adanya sifat qudrat bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Aika kalau lazim, bahasa kita Melayu lazimnya lazim lah, tapi kalau menurut bahasa terjemah itu menetapkan, mengokohkan. Wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu qadiran, wa idza sabata, dan jikalau telah tetap lahu ta'ala, ialah bagi Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran, adanya Allah itu bersifat qadiran, maha kuasa, istahala alaihi kaunuhu ajizan, maka mustahillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat ajizan, lemah. Ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu muridan, adanya Allah itu maha berkehendak. Adanya Allah itu maha berkehendak. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradati, lakinnaha lazimatun lil iradati. Wa huwa, adapun sifat muridan, sifatun ialah satu sifat, lahu bagi Allah Ta'ala, lahu baginya Allah Ta'ala, azaliyatun, azali. Apa azali kemarin itu? Sudah ada semenjak sebelum diciptakannya alam. Ya. Itu namanya azali. Mughayyiratun lil iradati, yang mughayyirah bagi iradah. Mughayyirah bagi iradah. Ghayyara, ini bukan merubah, tapi maksudnya lakinnaha, akan tapi sesungguhnya lazimatun lil iradati, tapi melazimi daripada sifat iradat, menetapkan bagi sifat iradat. Wa huwa, dan adapun kaunuhu muridan, amrun i'tibariyun, adalah satu perkara yang dapat di'tibari. Laisa lahu tahaqququn, tidak adalah baginya sifat itu, amr itu tahaqququn, satu ketetapan, fi kharijil adhani, di luar adhan, akal fikiran. Ballahu tahaqququn fi nafsihi, akan tetapi lahu baginya itu sifat tahaqququn, satu ketetapan, fi nafsihi, pada zatnya Allah Ta'ala, wa fi dhihni, dan pada fikiran faqat saja. Wa dhidduhu kaunuhu karihan, wa dhidduhu, dan adapun lawannya Allah itu, lawannya sifat apa, kaunuhu muridan itu tadi, lawannya apa? Kaunuhu karihan, adanya Allah itu bersifat karihan, maha dipaksa. Ai adimal iradati, adanya Allah itu adimal iradati, tak ada kehendak.
Wad dalilu ala zalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, ai thubuti kaunihi ta'ala muridan, ai maksudnya dalil tetapnya Allah itu, tetapnya adanya Allah Ta'ala itu muridan, bersifat muridan, maha berkehendak, adanya Allah maha berkehendak. Apa dalilnya? Dalilul iradati, ialah dalil sifat iradatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Lagi-lagi karena sifat maknawiyah melazimi, mengokohkan daripada sifat ma'aninya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita meneruskan saja ini. Ya, jelas kenapa? Karena adanya sifat ma'ani itu, adanya sifat ma'nawiyah itu mengokohkan dari sifat ma'aninya Allah. Nanti kita bedakan apa bedanya nafsiyah, ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau berkehendak, qulta, engkau katakan, wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala, dan adapun dalil atas wajibnya Allah, atas wajibnya dalil lahu bagi Allah Ta'ala, annal kauna muridan, maksudnya adanya Allah itu muridan, maha berkehendak. Adanya Allah itu maha berkehendak. Lazimun liqiyamil iradati, ialah menetapkan bagi adanya sifat iradat bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Melazimi adanya sifat iradat dengan zat Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala, dan sekiranya wajabat lahu, wajib lahu bagi Allah Ta'ala, hali Allah Ta'ala, wajib hadhihi sifatu, apa ini sifat, istahala, maka mustahillah alaihi, atasnya Allah Ta'ala, didduha, apa lawannya sifat kaunuhu muridan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu aliman, wajib pada haknya Allah Ta'ala, adanya Allah itu aliman, bersifat aliman. Tadi dalam ma'aninya Allah itu bersifat ilmu. Apa ilmu itu? Allah bersifat maha tahu. Adanya Allah maha tahu itu adalah membuktikan bahwasanya Allah itu Allah itu zat yang maha tahu. Allah itu bersifat iradat, berkehendak. Adanya Allah itu bersifat iradat, maka menetapkan bahwasanya Allah itu yang maha berkehendak. Adanya Allah itu bersifat kuasa, ya, menunjukkan bahwasanya adanya Allah itu adalah zat yang maha berkuasa. Nah, itu. Jadi kalau sifat ma'ani, kalau tidak ada sifat ma'ani, maka tidak ada sifat ma'nawiyah. Betul? Nah, kalau tidak ada sifat ma'ani bagi Allah, ya mustahil Allah itu Tuhan. Wa yajibu fi haqqi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu aliman, adanya Allah itu aliman, yang maha mengetahui. Wa huwa, dan adapun sifat alim, sifatun, ialah satu sifat, lahu bagi Allah Ta'ala, bagi sifatnya Allah Ta'ala, azaliyatun, sifat azali, mughayyiratun, yang menetapkan lil ilmi, yang merubah bagi sifat ilmu, lakinnaha, akan tetapi sesungguhnya sifat alimun itu lazimatun, menetapkan lahu bagi Allah Ta'ala akan sifat berilmu. Wa huwa amrun i'tibariyun, dan adapun sifatnya Allah Ta'ala itu amrun i'tibariyun, adalah satu sifat i'tibari. Satu sifat i'tibari, satu perkara yang dapat diiktibar, diambil pelajaran. Laisa lahu tahaqqukun, tidak adalah bagi Allah sifat itu tahaqqukun, satu ketetapan, fil khariji, di luarnya. Bal fi nafsihi, akan tetapi pada bal fi nafsihi, akan tetapi pada adanya Allah itu sendiri, pada diri Allah itu sendiri. Fi dhihni, pada akal pikiran, pada pikiran faqat saja. Wa dhidduhu, dan adapun lawannya sifat kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, ialah adanya Allah itu jahilan, maha bodoh. Wa dalilu ala zalika, dan adapun dalil atas Allah itu bersifat kaunuhu aliman, dalilul ilmi, ialah dalil Allah itu bersifat ilmu. Apa dalilnya Allah itu kaunuhu aliman? Ya, dalilnya adalah dalil sifat ilmu. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau berkehendak, qulta, engkau katakan, wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala, dan adapun dalil atas wajibnya Allah Ta'ala, annal kauna aliman, sesungguhnya adanya Allah itu aliman,
lazimun ialah menetapkan, mengokohkan liqiyamil ilmi bihi, bagi adanya sifat ilmu bihi dengan Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabat lahu Ta'ala hadhihi sifatu, dan sekiranya wajiblah lahu bagi Allah Ta'ala hadhihi sifatu, apa ini sifat, istahala maka mustahil alaihi atasnya Allah Ta'ala didduha, apa lawannya sifat ilmu. Mustahil bagi Allah lawannya sifat, ya, sifat ilmu itu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala hayya kaunuhu hayyan, wa yajibu dan wajiblah bagi Allah Ta'ala kaunuhu hayyan, adanya Allah itu bersifat maha hidup. Wa huwa dan ada wajib dan wajiblah pada Allah Ta'ala bersifat Allah itu bersifat maha hidup. Wa huwa dan adapun kaunuhu hayyan, sifatun ialah satu sifat, lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala, satu sifat bagi Allah Ta'ala, azaliyatun yang bersifat azali, bersifat azali. Mughayyiratun lil hayyati, yang mughayyirah bagi sifat hayyat, lakinnaha akan tetapi sesungguhnya sifat ini lazimatun ialah menetapkan laha bagi sifat hayyun. Wa huwa dan adapun sifat kaunuhu hayyan, amrun i'tibariyun, ialah amrun i'tibari, laisa yang tidak ada lahu baginya sifat tahaqqukun, apa satu ketetapan, illa fi nafsihi faqat, kecuali hanya pada zatnya Allah Ta'ala saja. Wa dhidduhu dan adapun lawannya sifat kaunuhu hayyan, adanya Allah itu maha hidup, kaunuhu mayyitan, adanya Allah itu maha mati. Wad dalilu ala zalika, dan adapun dalil adanya Allah itu bersifat kaunuhu hayyan, dalilul hayyati, ialah dalilnya Allah itu bersifat dalil Allah, apa dalil, dan adapun dalil adanya Allah itu bersifat kaunuhu hayyan ialah dalil hayat. Wa in syi'tan, dan jikalau engkau berkehendak, qulta engkau katakan, wad dalilu ala wujubihi lahu Ta'ala, dan adapun dalil atas wajibnya Allah Ta'ala, wajibnya Allah lahu bersifat kaunuhu hayyan, lahu Ta'ala ialah adanya Allah Ta'ala itu, lahu baginya Allah Ta'ala, annal kauna hayyan, sesungguhnya Allah itu bersifat hayyan maha hidup, lazimun ialah melazimi, menetapkan liqiyamil hayati, bagi adanya sifat hayat bihi dengan Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabat lahu Ta'ala hadhihi sifatu, dan manakala wajiblah lahu bagi Allah Ta'ala hadhihi sifatu, apa ini sifat, istahala alaihi didduha, maka mustahillah bagi Allah didduha, apa lawannya sifat hayat. Wa yajibu fi haqqihi Ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu sami'an basira, adanya Allah itu zat yang maha mendengar, basira lagi maha melihat. Wa huma, dan adapun kedua sifat ini, sifatani ialah dua sifat, ialah dua sifat. Wa huma, dan adapun kedua sifat kaunuhu sami'an basiran, sifatani ialah dua sifat lahu baginya Allah, azaliyatani ialah dua sifat yang azali, keduanya mughayyiratani yang mengkonversi keduanya itu, mengkonversi mengkonversi meneruskan lisam'i wal basar, bagi sifat sama' dan basar. Lakinnahuma, akan tetapi keduanya itu, lazimatani ialah menetapkan keduanya itu, lahuma bagi sifat sama' dan basar. Wa huma, dan adapun sami' kaunuhu sami'an basiran, arani ialah dua perkara i'tibariyani yang dapat di'tibari keduanya. Wa likullin minhuma, dan ialah masing-masing daripada kedua sifat, masing-masing daripada kedua sifat apa ni? Kedua sifat sama' dan basar, tahaqqukun ialah menetapkan fi nafsihi, pada zatnya Allah Ta'ala saja, menetapkan pada zatnya Allah Ta'ala saja. Wa dhidduhuma, dan adapun lawan keduanya dari sifat sami'an basiran, kaunuhu as-samma wa kaunuhu a'ma, adanya Allah itu bersifat as-samma, apa samma ku? Maha tuli. Mana tadi kah? Kaunu wa dhidduhuma, dan adapun lawan keduanya kaunuhu as-samma, adapun adanya kaunuhu as-samma, adanya Allah itu bersifat as-samma, maha tuli. Lawannya itu wa kaunuhu, dan adanya Allah itu a'ma, maha
buta, mustahil. Lawannya sifat kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Wadalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, wadalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, dalilus sam'i wa dalilul basari, ialah dalilnya Allah itu bersifat sama dan dalil Allah itu bersifat basar. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau mau, ini nambah dalil. Qulta, engkau katakan, wad dalilu ala wujubihima, dan adapun dalil atas wajibnya Allah Ta'ala, wajibnya sifat kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Lahu, ialah bagi Allah Ta'ala, annal kauna, sesungguhnya adanya Allah itu sami'an, maha mendengar, lazimun liqiyamis sam'i, ialah menetapkan bagi adanya sifat sama' bidzatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi Allah Ta'ala. Wal kauna basiran, dan adanya Allah itu bersifat basiran, lazimun, ialah menetapkan, wal kauna ay wa annal kauna, ya, dan sesungguhnya adanya Allah itu bersifat basiran, maha melihat, lazimun, ialah melazimi liqiyamil basari bihi, bagi melazimi menetapkan bagi adanya sifat basar bihi dengan Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabat, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala, hatanis sifatani, akan kedua sifat ini, yaitu sifat sama' dan basar, kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran, istahala, maka mustahil alaihi, atasnya Allah Ta'ala, didduhuma, apa lawan daripada sifat kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala, kaunuhu mutakalliman, adanya Allah itu bersifat kaunuhu, maha adanya Allah itu bersifat mutakalliman, maha berkata-kata. Wa huwa sifatun, dan adapun sifat kaunuhu mutakalliman, sifatun, ialah satu sifat, lahu yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, bersifat azali, mughayyiratun, yang mengkonversi, lil kalami, bagi sifatnya Allah Ta'ala, bagi kalamnya Allah Ta'ala. Lakinnaha, akan tetapi sesungguhnya sifat kaunuhu mutakalliman itu, lazimatun, ialah melazimi, menetapkan, lahu bagi Allah Ta'ala, fayalzamu min qiyamil kalami, maka lazimlah, maka tetaplah, min qiyamil kalami, daripada adanya sifat kalam, bidzatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi Allah Ta'ala. Kaunuhu Ta'ala mutakalliman, maka adanya Allah itu Ta'ala, hal yang maha tingginya Allah, mutakalliman, bersifat mutakallim, maha berkata-kata. Walaysa lahu tahaqqukun, dan tidak adalah bagi Allah sifat mutakallim itu tahaqqukun, apa satu ketetapan, illa fi nafsihi faqat, kecuali pada zatnya Allah Ta'ala saja. Wa didduhu, dan adapun lawannya sifat kaunuhu mutakalliman, kaunuhu abkama, adanya Allah itu bersifat abkama, maha bisu, mustahil Allah maha bisu. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, dalil atas Allah itu bersifat mutakalliman, dalilul kalami, ialah adanya dalil Allah itu bersifat kalam. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau berkehendak, qulta, maka engkau katakan, wad dalilu ala wujubihi lahu Ta'ala, dan adapun dalil atas wajibnya kaunuhu mutakalliman, lahu, ialah bagi Allah Ta'ala, annal kauna mutakalliman, adanya Allah itu bersifat mutakallim, lazimun, ialah melazimi, menetapkan, liqiyamil kalami, bagi adanya sifat kalam, bidzatihi Ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa idza syi'ta, dan apabila wa idza sabata, dan apabila telah tetap, lahu bagi Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi Allah Ta'ala, kaunuhu mutakalliman, adanya Allah itu mutakalliman, maha berkata-kata, istahala, maka mustahillah, alaihi, atasnya Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi Allah Ta'ala, kaunuhu akhrasa, apa adanya Allah itu maha bisu. Wa ma ma'nahu, dan tiadalah maknanya akhras itu, alladhi huwa didduhu, yang adalah dia itu lawannya sifat Allah Ta'ala. Adapun maknanya itu, adanya Allah Ta'ala itu mutakalliman, maha berkata-kata. Dan tiadalah maknanya itu, selain Allah itu tiada lain maknanya Allah maha berkata-kata. Fahadhihi sifatul wajibatu lahu Ta'ala al-ashruna, fahadhihi, maka adapun ini sifat al-wajibatu, yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-ashruna, ialah 20
sifat. Wal mustahilatu, dan adapun yang mustahil bagi Allah, al-ashruna, ialah 20 sifat. Allati yajibu, yang wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf, ma'rifatuha, apa mengetahuinya, mengetahui 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil, tafsilan, secara terperinci, bid-dalili, dengan ad-dalil, menggunakan dalil, walau ijmalian, sekalipun dalilnya itu ijmalian, secara global saja. Thumma yajibu, kemudian wajib, an ya'taqida, apa mengiktikadkan, siapa mukallaf mengiktikadkan ijmalan, secara global, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala. Wajib, kemudian wajiblah ay ya'taqida, apa mengiktikadkan, meyakini siapa mukallaf ijmalan secara global, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, muttasifun bi jami'il kamalati, wajib sesungguhnya Allah Ta'ala itu muttasifun, bersifat, bi jami'il kamalati, dengan semua sifat yang maha sempurna, allati la yuhsiha, yang tak dapat dikira-kira akan itu sifat, illallah Ta'ala, kecuali bagi Allah Ta'ala. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu munazzihun, ialah yang maha suci, an jami'in naqaisi, daripada segala sifat kekurangan, allati la yuhsiha illahu, yang tak dapat diperhitungkan akan sifat itu kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, selesai ngaji sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah itu tadi 20 dibagi 4. Yang 4 itu 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawi. Iya, kita masuk kini pembahasan ma'nawiyahnya Allah Ta'ala, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Artinya adanya sifat ma'nawiyah ini mengokohkan bagi sifat maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sifat ma'ani itu sifatnya abstrak. Dan sifat yang abstrak butuh kepada pembuktian. Contoh, si A, dia itu tahunya misal dia padek main motor. Kata orang, dia kok padek ni main motor pemalap. Bukan dibutuh dibuktikan. Mana pembuktiannya? Maka butuh dibuktikan di arena balap. Ya, menunjukkan bahwasanya dia itu memang punya kekuasaan. Dan ketika dia buktikan di arena balap dan dia menjadi juara, maka disebutlah dia itu kaunuhu qadiran. Nah, balik lagi ke situ. Ya. Mana yang 20? Coba kita baca secara bersama-sama, kita syairkan. Mudah-mudahan kita masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud. Mustahil. Ketika mustahil, tu guru kenapa? Tak pernah menyanyi. Ya, pada Allah laisallah adam hudus fana mumathalasuhu lil hawadisi al-ihtiyaju bi ghairihi ta'addud ajzun karaha jahlun mautun. Sudah tu samamun amyun bukmun kaunuhu. Mulai bingung. Kaunuhu apa guru? Kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu
As-samma kaunuhu, a'ma kaunuhu, abkama. Itu galak lupa ngapa tak pernah bernyanyi. Ya. Sebenarnya yang itu tadi, mukallaf wajib kita tahu Allah itu punya sifat 20. Bagi orang awam ni, berapa sifat Allah yang wajib kita ketahui? 20. Mana yang 20 tu? Ada apal. Tapi ketika sudah mukallaf, wajib kita mana sifat 20? Wujud, qidam, maqam, mukhalafatul hadis. Mana sifat mustahil? Berapa sifat mustahil bagi Allah? 20. Mana yang 20? Adam, hudus, fana, mumathalatuhu lil hawadits, al-ihtiyaju bi ghairi ta'addud, ajzun, karahah. Mana kemudian mana dalil sifat 20? Mana sifat dalil? Itu nanti bagi mukallaf yang usianya sudah lebih daripada 15. Itu wajib ditahu walaupun secara global saja. Lalu kalau ditanya apakah sifat Allah itu terbatas 20 sifat? Tidak. Langsung kita jawab, tidak. Tapi yang wajib kita ketahui setidaknya 20 sifat. Kalau kita membatasi sifat Allah cuma 20, maka Allah itu tidak maha kuasa. Ya, berarti macam mana? Sifat Allah tak terbatas. Saking bodohnya kita, tak mampu kita mengambil nalar itu, maka kita diwajibkan mengetahui 20 sifat. Namun 20 sifat itu sebenarnya sudah mencakup kepada sifat-sifat yang lain. Mana contohnya? Allah tidak beranak. Allah tak beranak kan? Allah tidak diperanakkan. Itulah 2 tu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Lah 2. Maksud Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan tu mana tu? Dalil yang mana? Wahdaniyan. Esanya Allah. Kalau Allah kaget beranak dan punya anak, berarti Allah ke betina. Kalau Allah betina, Allah bukan Tuhan. Mana Allah? Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah beri kami rezeki. Tunggu dulu, Tuhan lagi ngasuh anak. Kan susah. Kenapa kalau Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Na'udzubillah. Maka Allah itu maha suci. Jadi itu tadi, 20 sifat yang wajib kita ketahui. Namun sifatnya Allah itu tak terbatas. 20 sifat Allah itu tak terbatas. Itu contoh yang saya sebutkan tadi. Tambihani, 2 peringatan. Al-awwalu, yang pertama, mimma ulima marra. Ulima mimma marra, terbalik. Ulima mimma marra, telah diketahui daripada keterangan-keterangan yang telah lalu. Ya, itu arti ulima mimma marra. Telah diketahui daripada keterangan-keterangan yang telah lalu. An-sifatil 20. Kenapa dia baca kasrah guru? Karena as-sifati iko jamak muannatsis salim. Jamak muannatsis salim ketika nasab, tanda nasabnya dengan kasrah. Ulima mimma marra, telah diketahui mimma marra, daripada keterangan yang telah lalu. An-sifatil 20, sesungguhnya sifat-sifat yang 20 itu arba'atu aqsamin, ialah terbagi kepada 4 bahagian. Mana yang 4 bahagian itu? Arba'atun, rupanya nafsiyatun, yang pertama nafsiyah. Wahia al-wujudu, dan ada pun sifat nafsiyahnya Allah itu al-wujudu, ialah adanya ini Allah. Wahia al-wujud, itu wujud. Wasalbiyatun, yang kedua namanya sifat salbiyah. Wahia khamsatun, itu ada 5. Mana yang 5 itu? Al-qidamu, 1 qidam, wal baqa'u, 2 baqa', wal qiyamu, 3 qiyamu binafsihi, wal mukhalafatu lil hawadisi, yang keempat mukhalafatu lil hawadis, wal wahdaniyatu, yang kelima wahdaniyat. Wasifatu ma'anin, dan sifat-sifat ma'ani. Mana sifat-sifat ma'ani itu? Wahiyya sab'atun, yaitu 7. Al-qudratu, 1 qudrat, wal iradatu, 2 iradat, wal ilmu, yang ketiga ilmu, wal hayatu, yang keempat hayat, was sam'u, yang kelima sama', wal basaru, keenam basar, wal kalamu, yang ketujuh kalam. Wasifatun ma'nawiyatun, yang ketujuh adalah sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah, sifat yang bersifat ma'nawiyah. Yang pertama adalah sifatun ma'anin. Yang pertama adalah sifatun ma'anin. Hiya sab'atun, al-qudratu, wal iradatu, wal ilmu, wal hayatu, was sam'u, wal basaru, wal kalam. Yang selanjutnya wasifatun ma'nawiyatun, sifat yang bersifat ma'nawiyah. Wa hiya kaunuhu qadiran. Yang pertama kaunuhu qadiran, wa muridan, 2 muridan, wa aliman, ketiga kaunuhu aliman, wa hayyan, yang keempat kaunuhu hayyan, wa sami'an, yang kelima kaunuhu sami'an, wa basiran, yang keenam kaunuhu basiran, wa mutakalliman, dan yang ketujuh kaunuhu mutakalliman. As-sani, yang kedua yang perlu diingat apa?
la yata'allaku illa ma kana min sifatil ma'ani. La yata'allaku, tak berhubungan illa kecuali ma sesuatu kan yang ada ma itu min sifatil ma'ani, daripada sifat-sifat ma'ani. Ta'alluq yang kemarin kita ceritakan, ya. Wa hiya min haitsu ta'alluqi, yaitu maksud ta'alluq itu dari sisi ta'alluq, wa adamihi, dan meniadakan ta'alluq. Wa min haitsu umumihi, dan dari sisi umumnya sifat ta'alluq, lil wajibati, bagi sifat wajib, wal jaizati, dan yang jaiz, wal mustahilati, dan yang mustahil. Wa khususihi, dan daripada khususnya ta'alluq, bil mumkinati, dengan segala yang mungkin, bil mawjudati, dengan segala yang mungkin, wa bil mawjudati, dan dengan segala yang mawjud. Aqsamul arbatun itu ada empat bahagian. Bahagian yang empat. Mana bahagian yang empat itu? Al-awwalu, yang pertama, ma yata'allaku bil mumkinati. Yang pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan yang mungkin. Mana yang berhubungan dengan yang mungkin? Wahya al-qudratu wal iradatu. Ialah qudrat dan iradat. Lakin ta'alluqul ula, akan tetapi ta'alluq yang pertama, ta'alluqu ijadin wa i'dabin, ialah ta'alluqnya, hubungannya mengadakan dan menidakkan, menjadikan dan menidakkan. Ya, qudrat iradat itu satu paket. Qudrat iradat satu paket. Allah berkehendak. Berkehendak Allah itu, ya kalau Allah berkehendak pasti Allah berkuasa. Kuasa Allah itu apa? Kuasa menjadikan atau kuasa tidak menjadikan. Allah berkuasa menjadikan ini alam, ya karena Allah berkehendak. Allah berkehendak menjadikan ini alam karena Allah kuasa. Nah, ini ta'alluqnya, ta'alluq sifat qudrat iradat itu adalah ta'alluq berhubungan dengan suatu sifat menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Wa ta'alluqus tsaniyati, dan adapun ta'alluq yang kedua, ta'alluqut takhsis, ialah ta'alluq yang mengkhususkan. Watsani ma yata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan yang kedua itu ma yata'allaqu, ialah sesuatu yang berta'alluq, yang berhubungan, bil wajibati, dengan perkara yang wajib, wal jaizati, dan perkara yang jaiz, wal mustahilati, dan segala perkara yang mustahil. Wa huwa, dan adapun yang kedua itu apa? Berhubungan dengan al-ilmu wal kalamu. Yang kedua itu adalah al-ilmu wal kalam, sifat ilmu dan sifat kalam Allah Ta'ala. Lakin ta'alluqul awwali ta'alluqu inkishafin, akan tetapi ta'alluqul awwali berhubungan ta'alluq yang pertama itu, ta'alluqu inkishafin, ialah ta'alluq inkishaf, ta'alluq membuka. Wa ta'alluqus tsani, dan ta'alluq yang kedua, ta'alluqu dalalatin, ialah ta'alluq dalalah, hubungan dalalah, segi-segi dalil. Ya. Kalau ilmunya Allah, tahunya Allah, itu inkishaf, membuka yang tak tahu. Apa arti ilmu? Kalau dalam ilmu usul fiqh, ilmu itu apa? Sifatun yang kashifu bihal matlub inkishafan taman. Itu namanya ilmu. Dalam ilmu, definisi ilmu menurut ulama usul. Sifatun yang kashifu bihal matlub inkishafan taman. Satu sifat yang membuka suatu perkara itu dengan keterbukaan yang sempurna. Lawan ilmu, jahil. Apa jahil itu? Adamul ilmi bisyai'i, tidak tahu dengan sesuatu. Jadi kalau katakan tak tahu, itu jahil namanya. Nah, jahil itu kaki terbagi dua. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Ya, bodoh itu terbagi dua. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Kau galak kau orang tua kita kalau marah kan, jahil murakkab, dasar jahil murakkab lah kau. Apa jahil murakkab kau? La lolo bengak belodo anyut butang kalian belum lempok selontok. Itu jahil murakkab tu. Dikato jangan masih go bebal bahasa kita tu kan. Sebab bebal orang itu jahil murakkab tu. Ala beliau lempok selontok butang mah, beliau lempok tu lah. Ngapa disebut belewa melempok? Belewa tu kalau belum dibuka, elok lagi bentuk Tapi kalau lah dipotong, tak cepat dipakai, melempok. Musuh. Nah, manusia kalau ada sifat macam tu disuruh ngaji, bukan tambah padek, tambah lolo, belewa melempok lah tu. Tambah lolo macam mana maksudnya? Tak ngerti-ngerti, tak faham-faham, dibagi sekali dua kali tak faham maksudnya. Kalau ada anak yang susah macam itu, macam mana caranya guru? Ada caranya, diruqyah.
Ruqyahnya pakai metode yang saya sebutkan kemarin. Kalau nak tahu bacaan-bacaannya, tengok di apa namanya itu? Di YouTube itu ada. Di YouTube saya itu ada. Ya, caranya macam mana banyak ada galau di situ. Ya. Silakan dipelajari. Mana tadi tu? Nah, itu sifat Allah itu inkishaf. Ya. Kalau sifat kalam, dalalahnya, ta'alluqnya apa? Hubungannya dalalah, menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Tapi berbicara Allah macam mana? Allah berbicara tak sama dengan makhluk. Berbicara Allah tak menggunakan bibir, tak menggunakan lidah. Nabi Musa ketika mendengar nikmatnya, lazatnya mendengar suara Allah itu, sampai beliau tak mendengar yang lain. Ya. Ada berapa orang yang bisa mendengar kalam Allah? 3. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu ma yata'allaqu bil mawjudati. Dan adapun ta'alluq yang ketiga, perkara yang ketiga adalah ma yata'allaqu, sesuatu yang berhubungan bil mawjudati, dengan sesuatu yang mengadukan. Wa huwa as-sam'u wal basaru, yaitu sifat sama' dan sifat basar. Warabi'u ma la yata'allaqu bi syai'in. Yang keempat adalah perkara yang tak berhubungan dengan segala sesuatu. Warabi'u ma la yata'allaqu bi syai'in. Yang keempat adalah sesuatu yang tak berhubungan dengan segala sesuatu, tak ada ta'alluq. Apa dia itu? Wa huwal hayatu, iaitu sifat hidup. Itu tak ada ta'alluq itu. Wala apa kok? Yajibu ya? Ya. Wala yajibu 'alal mukallafi. Oh, kitab kamu tu sudah cetakan itu. Komputer. Punya saya kau tulis tangan masih buruk-buruk lagi kan. Ya. Wala yajibu 'alal mukallafi, dan tak wajib 'alal mukallafi, atas orang mukallaf. Tak wajib apa? Ma'rifatu hadhihi ta'alluqati. Ya, tak wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui hadhil wala yajibu, dan tak wajib 'alal mukallafi, atas orang mukallaf. Tak wajib atas orang mukallaf ma'rifatu hadhihi ta'alluqati, mengetahui apa namanya? Mengetahui hadhihi ta'alluqati, mengetahui ini ta'alluq, tak wajib. Tak wajib. Betul kan ta'alluqat tu? Ya. Wala yajibu, dan tak wajib atas orang mukallaf ma'rifatu hadhihi ta'alluqati, dan tak wajib atas orang mukallaf, tak wajib apa? Ma'rifatu apa? Mengetahui hadhihi ta'alluqat. Kita tak wajib. Tak mesti wajib tahu ta'alluq pun tak apa-apa. Ya. Yang penting kita tahu setidaknya dalil secara global. Dalil global tu mana? Itu tadi. Ya. InsyaAllah kaki saya selesai saya tulis. Saya tulis dalil secara global terperinci. Dalilnya apa? Supaya kita bisa baca mudah bacanya. Ya, InsyaAllah. Ya, ingatkan saya ya. Kenapa? Li'anna zalika min ghawamidhi ilmil kalami. Karena ini semua adalah li'anna zalika, karena itu semua adalah min ghawamidhi ilmil kalami, termasuk daripada pembahasan daripada ilmu kalam, daripada ya kejelasan pembahasan daripada ilmu kalam. Ilmu kalam kan luas rupanya. Ilmu tauhid ikau masuk bahagian daripada ilmu kalam. Kalau kita berbicara ilmu kalam, kajiannya luas lagi. Membicarakan firqah-firqah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Sunnah wal Jamaah saja, tapi firqah-firqah dalam Islam. Kalau kita berakidahnya Asy'ariyah Maturidi. Kitab Asy'ariyah itu ada kitab namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu kitab karangan Abu Musa Al-Asy'ari, Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Abul Hasan Al-Maturidi, ya. Kalau Maturidi lain lagi kitabnya. Karena Al-Asy'ari mengarang kitab dalam ilmu tauhid, pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah menulis kitab namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Cuman bahasanya agak susah. Kalau kita yang baru ngaji-ngaji itu bahasanya agak tinggi. Maka kalau ngaji ibanah wajib pakai guru. Jangan ngaji dewek. Khawatir kenapa? Kaki salah faham. Wal jaizu.
Nah, barulah yang terakhir kita membahas tentang sifat jaiz. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan adapun sifat jaiznya fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, jaiz, boleh-boleh saja itu ya. Apa sifat jaiznya Allah Ta'ala? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, ialah menjadikan segala sesuatu autar, mungkin ya, mengerjakan, meninggalkan segala yang mungkin. Wal mumkinu, apa itu mungkin? Huwallazi yajuzu alaihi alwujudu wal adamu. Wal mumkinu, dan adapun perkara yang mungkin itu adalah yajuzu alaihi, boleh alaihi atasnya perkara itu, boleh alwujudu ada, wal adamu, dan boleh tidak ada. Walau syarran, sekalipun perbuatan itu ialah perbuatan syarran, perbuatan keji, perbuatan yang buruk. Kal kufri wal ma'asi wal khalqi wal rizqi, seperti menciptakan sifat kufur, wal ma'asi, Allah menciptakan perbuatan maksiat, wal khalqi, dan menciptakan penciptaan segala sesuatu, wal rizqi, memberi rizqi, wa nahwihima, wa nahwiha, dan lain-lain. Fala mumkina, dan tidak mungkin, illa wa huwa hadithun bi fi'lihi wa fa'idun min adlihi. Fala mumkina, maka tidak ada kemungkinan itu mawjud, illa wa huwa hadithun, kecuali perkara yang mungkin itu hadithun, ialah perkara yang hadis, baru, bi fi'lihi, dengan perbuatannya, wa fa'idun, dan fa'id, menerima, min adlihi, daripada keadilannya. Jadi tidak ada yang baharu itu kecuali tidak ada yang mungkin itu kecuali baharu, wa fa'idun, dan melebihi daripada keadilannya. Ya jelas, kita kok termasuk perkara yang jaiz atau tidak? Bagi Allah. Iya. Adanya kita kok kebetulan atau tidak? Ya enggak. Adanya kita memang diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan? Ya Allah yang Maha tahu. Ketika malaikat pernah protes dengan Allah. Ya. Malaikat pernah protes. Kata Allah, malaikat, aku menciptakan satu makhluk. Makhluk ini kuberi nama manusia, dan yang manusia itu kuberi nama Adam alaihissalam. Malaikat protes kaget, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Aku jadikan kau nanti di muka bumi jadi apa? Khalifah. Ya. Apa kata malaikat? Kata malaikat, sibuk malaikat protes. Ya Allah, ini masih ada dalam surah Al-Baqarah itu ya. Surah Al-Baqarah awal-awal juz 1. Ya. Ya Allah, kalau engkau ciptakan manusia, kaginya di muka bumi itu sibuk baik Allah, apa? Sibuk berbunuhan, sibuk bukannya tambah mudarat ya Allah. Apa jawab Allah? Aku lebih faham daripada kamu. Apa pula kamu sibuk? Kenapa? Karena Allah punya sifat sifat jaiz bagi Allah. Apa jaiz itu? Fi'lu kulli mumkinin au ada yang baca tarkihi boleh, tarkuhu juga boleh, atau tarku mumkinin ya. Meninggalkan segala yang mungkin, mengerjakan segala yang mungkin, atau meninggalkan segala yang mungkin ya. Jadi itu jaiz bagi Allah, bisa-bisa saja. Kita jangan protes. Sama dengan Allah menciptakan bagi kita ada kaya, ada miskin. Apakah salah bagi Allah? Tidak. Cuma kalau sifat miskin itu sifat ya. Miskin itu sifat. Kaya itu sifat. Yang merasakan miskin dan kaya kita. Ya. Ada orang merasa punya rumah gedong, punya mobil banyak, duit banyak, masih merasa miskin. Itu orang yang merasa tidak cukup-cukup. Sehingga apapun cara dikerjakan. Na'udzubillah. Ada orang cuman punya rumahnya kecil, tipe 36, tapi rumahnya tipe 36, kendaraannya cuman motor, tapi dia merasa paling kaya. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu sifat. Dan yang membuat kita merasa miskin dan kaya itu kita dewek. Kita dewek. Terkadang kita memandang orang itu, wah enak nian tu ya. Rumah elok, bini cantik, kata yang apa kan. Anak baik-baik. Hai. Enaknya nengok Kenapa? Ke pandangan manusia, ke pandangan kita, duit banyak, ya Allah, awak bukan main, susah. Ya. Rumah kredit, rumah ngontrak, 3 bulan pak nonggak aku. Susah nih.
Kita jangan tengok ke atasnya, tapi lihatlah ke bawahnya. Karena orang yang di atas itu pun, dia nengok ke atas lagi merasa kurang juga. Ternyata apa? Setelah kita tengok, ternyata rumah gedong kredit di bank 25 tahun. Itu sampai mati gitu. Karena ada kredit gini kok 20 tahun, 25 tahun. Kata saya, kok anak lah gedang lah kawin, rumah lu nggak lunas macam kau. Ya. Ada juga mobil elok. Nak Pajero-nya Dakar, apa segala macam. Kredit 10 juta sebulan. Tak pening. Ya, enaklah kita yang biasa. Jadi nengoknya jangan ke atas. Tengok baik ke bawah. Di bawah kita masih ada yang lebih susah. Ya. Kita bermotor, alhamdulillah bermotor. Si Anu tu cuman bersepeda unta. Yang bersepeda unta, alhamdulillah bersepeda unta. Si Anu tu nongkrong gerobak gawe tiap hari. Ya. Yang nongkrong gerobak, alhamdulillah saya masih dapat nongkrong gerobak. Si Anu tu berjalan lah pergi apa? Lah 2 truk kena. Ya. Apa? Ya. Jadi syukur saja. Maka kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun kewajiban kita manusia wajib berusaha. Itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Sudah ikhtiar, kagak hasilnya diserahkan pada Allah. Kalau kita berdagang jangan lupa sedekah. Ya, dagang apa misalnya? Macam kini bulan puasa dagang takjil. Kalau dagang takjil jual pempek. Kalau jual pempek 100 biji, sedekah 10 biji. Jual pempek 1000 biji, sedekah 10 biji. Kita amat 10, 50. Ya. Ya, dikit amat 10. 50. Kenapa? Di situlah letak keberkahannya. Kenapa? Semakin kita bersedekah sebenarnya harta itu semakin bertambah. Dan saya sudah merasakan sendiri. Saya pernah waktu itu butuh duit 15 juta untuk maya S2 saya. SPP, kemudian ujian pra, ujian tesis itu Masya Allah duitnya lumayan banyak. Sedangkan di ATM saya cuma ada duit waktu itu 5 juta sekian. Berarti kan masih kurang 10 juta. Apalah kali Allah, duit kau dah ketik. Semayang lah sudah, bergawe lah sudah. Gaji macam kogolado Apa? Cuma saya ingat waktu itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Oh iya. Sedekah. Akhirnya apa? Waktu itu saya coba sedekah memberi sejumlah uang ke satu yayasan panti asuhan. Panti asuhan masih ada seperti ini, namanya Yayasan Sumatera Rindang. Ya. Di apa dekat Lazio kan namanya? Dekat perumahan Lazio. Pematang Sulu, ya. Pematang Sulu. Di Pematang Sulu. Saya transfer beberapa sejumlah uang. Tolong Bu, Ika saya titip duit untuk anak-anak yatim piatu. Saya lagi kesusahan. Tolong doakan saya supaya diberikan jalan kemudahan. Beberapa hari kemudian, ternyata Allah beri saya jalan min haitsu la yahtasib. Cukup untuk bayar waktu itu. Bukan ngepet, bukan nuyul, bukan. Lagi kok ngepet nuyul. Tidak, halal. Duitnya halal. Dan jalannya itu memang min haitsu la yahtasib. Jadi sedekah. Kalau berdagang nak lancar, sedekah. Kalau kita punya usaha nak lancar, sedekah. Kalau baru buka usaha, sedekah. Baru mulai satu pekerjaan, sedekah. Makanya ulama kita berijtihad ketika baru buka rumah, sedekah. Kenapa? Supaya rumah tu bawa rahmat. Bukan berarti itu bid'ah. Tak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kita hidup pun lah bid'ah gini kok. Kenapa? Kita kan detik zaman Nabi galau. Bid'ah galau kita kok. Jadi janganlah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kajian bid'ah tu panjang. Bahkan ada yang mengatakan, salah satu ustaz, ada ditanya, "Ustaz, apa hukumnya salawat di antara witir?" Kata orang, "Kamu kalau nanya jangan tanya sama saya, yang orang-orang macam kau yang cing-cing apa tu ya." Itu ada tak Nabi buat? Wah, nanya ke jemaah ni tentu. Ada tak Nabi buat? Tak ada. Kalau Nabi tak ada buat, dia jangan dibuat. Itu bid'ah. Nah, sudah kacau bid'ah manyang kata saya.
Akhirnya saya buat bantahan di YouTube itu. Ya, saya buat bantahan di YouTube itu. Tujuannya apa? Ya jangan sampai kaget yang mulai baca selawat ragu-ragu. Guru bid'ah, guru baca mana ada. Kenapa? Sebab salah satu tujuannya itu adalah mengingatkan lintisyaril jamaah supaya jamaah lebih semangat. Ada kita kalau tarawih imam malamu, Bilal tarawih nak ketik akan tu benar lah tu. Maka adanya Bilal tarawih yang salatu tarawih nakumullah, fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah. Setidaknya menambah semangat. Satu nambah semangat, dua ngajak orang baca selawat. Nah, ya, dah pula gala-gala bid'ah. Payung ngaji bid'ah lagi kau. Jangan dikit-dikit bid'ah. Na'udzubillah. Nah, jaiz, itu sifat jaiz bagi Allah. Wad dalilu ala zalika. La azan. Macam lampu, tak ada dengan ni. Kita lanjut dikit ya. Wad dalilu ala zalika, dan ada pun dalil atas yang demikian itu Allah bersifat jaiz. Annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara al-jaizu wajiban aw mustahilan. Wad dalilu, dan ada pun dalil atas yang demikian itu. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala law wajaba, jikalau wajib alaihi atasnya Allah subhanahu maha sucinya Allah Ta'ala, wajib atas Allah Ta'ala, wajib fi'lu syai'in au tarkuhu, maksudnya au tarku fi'li syai'in, ya. Wajib fi'lu syai'in, mengerjakan sesuatu, au tarkuhu, atau meninggalkan mengerjakan sesuatu, la saral jaizu, maka niscaya adalah sifat jaiz itu wajiban, menjadi wajib bagi Allah, au mustahilan, atau terkadang menjadi mustahil bagi Allah. Iyalah, kalau wajib Allah itu bersifat mengerjakan sesuatu, berarti sifat itu wajib, bukan jaiz lagi. Pokoknya Allah wajib, iyo buatkan kami manusia yang paling elok. Itu namanya maksau, mustahil. Kalau sebut Allah tu wajib buat manusia, mustahil. Ya, bukan wajib, tapi jaiz bagi Allah. Ya terserah Allah nak buat manusia nak tidak, terserah Allah. Itu namanya jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tarku fi'li kulli mumkinin. Ya, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya, terserah Allah nak buat atau tidak. Oh, yang tepat tadi yang betul itu baca wal jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu yang tepat, bukan tarkihi. Ya, tolong dirubah harokatnya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, maksudnya au tarku fi'li kulli mumkinin. Nah, itu. Au ay wad dalilu ala anna fi'lal mumkinati au tarkihi. Sesungguhnya au tarkuha au tarkaha. Ai wad dalilu, dan ada pun dalil ala anna fi'lal mumkinati, sesungguhnya memperbuat segala sesuatu, au tarkaha, atau meninggalkan memperbuat segala sesuatu, jaizun, itu hukumnya jaiz, boleh fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala. Antaqula, engkau katakan, qad ittafaqa ala jawazil mumkinati, qad, sungguh, ittafaqa, telah bersepakat, ala jawazil mumkinati, sepakat ulama atas jaiznya membuat segala yang mungkin. Falau wajaba alaihi ta'ala, maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala, wajib fi'lu syai'in minha, wajib mengerjakan sesuatu daripadanya mungkinat, la saral jaizu wajiban, niscaya akan menjadilah perkara yang jaiz itu wajiban, menjadi perkara yang wajib. Walau imtana'a alaihi fi'lu syai'in minha, dan jikalau imtana'a, tertegah, tak mampu, alaihi atas Allah, fi'lu syai'in, apa memperbuat sesuatu, minha daripada yang mumkinat, la saral jaizu, niscaya akan menjadi berubah apa perkara yang jaiz itu, berubah menjadi mustahilan, akan perkara yang mustahil. Wa huwa ay sayruratul jaizi wajiban au mustahilan. Wa huwa ay, maksudnya sayruratul jaizi wajiban au mustahilan, menggambarkan perkara yang jaiz itu wajiban kepada perkara yang wajib atau mustahil. Muhalun, itu hukumnya adalah mustahil. Fa batala ma uddiya ilaihi, maka batallah segala sesuatu yang ditunaikan padanya. Wa huwa wujubuha au imtina'uha, yaitu apa? Mustahil, batallah sifat wajibnya, membuat segala yang mungkin, au imtina'uha, atau mencegah segala yang mungkin. Wa thabata jawazuha, dan tetaplah apa jaiznya fi'lu kulli mumkinat.
wa huwa al-matlubu, iaitu ialah perkara yang dituntut. Fa hadhihi 41 aqidatan tata'allaqu wa huwa al-matlubu ma huwa al-matlub, maka ini adalah segala sesuatu yang matlub, yang dituntut, yang dipinta. Fa hadhihi 41 aqidatan, fa hadhihi, maka ada pun matlub ini ada 41 aqidah wajibatin, 20 rupanya perkara yang wajib, wa ashruna mustahilatin, yang apa? 20 mustahilatin itu perkara yang mustahil, rupanya yang mustahil, wa wahidatun jaizat, dan yang satu adalah perkara yang jaiz. Wa qad tamma al-qismul awwalu min hadzal fanni wa huwa al-ilahiyatu, dan wa qad tamma, dan sungguh telah sempurna, al-qismul awwalu, apa bahagian yang pertama, min hadzal fanni, daripada ini fan, ini bahagian, wa huwal ilahiyatu, itu sifat-sifat ketuhanan. Habislah perkara pembahasan tentang 40 akidah yang wajib bagi Allah. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Mana jaiz Allah itu? Jaiz Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah bisa menjadikan segala sesuatu atau Allah menjadikan segala sesuatu. Itu kuasa Allah. Tergantung Allah mau berbuat atau tidak. Nggih. Kena ada pertanyaan? Kami persilakan. Tidak ada? Cukup? Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, selesai. Tinggal kaki masuk pada pembahasan nubuah kenabian Nabi Muhammad, sifat-sifat bagi Nabi Muhammad, bagi Nabi dan Rasul. Dikit lagi khatam kok. Wa ammal qismus tsani wa huwa an-nubuwiyat, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم خير الكلام والله الموفق للطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته